Kalau kita untuk berkarya, untuk jam terbang, kita bisa dengan hasil cangkok, entah itu serut, entah itu loa, entah itu iprek, entah itu kimeng, tidak masalah teman-teman ya, untuk menambah jam terbang kita belajar. Nah ini teman-teman ya, kemarin di komen-komen grup, komen YouTube, banyak teman-teman yang meminta update perkembangan bonsai loa hasil cangkok ya. Ini kemarin dari hasil cangkok sampai sekarang, jadi mulai dipanen cangkok sampai sekarang sekitar 5 bulanan teman-teman ya. Jadi belum lama ya, sekitar 5 bulanan. Ini juga saya program kaki juga ya. Memang dari cangkokan awalnya itu sudah ada cabangnya teman-teman, makanya cepet ya. Tapi nanti ini ada akar yang belum seimbang, yang ada yang besar ada yang kecilnya. Ya mudah-mudahan bisa tercukupi semua ya nantinya ya. Alangkah bagusnya nyangkok loa kalau small gini belum ada cabangnya teman-teman ya. Jadi nanti kita memprogram akarnya itu bisa terpenuhi sampai barang ini jadi ya. Makanya kalau sudah ada cabangnya, sudah seimbang, itu biasanya nanti kekurangannya di akar belum terpenuhi teman-teman. Ini akan kita pruning dulu teman-teman ya, agar pengarahannya lebih jelas. Nah ini teman-teman sudah kita pruning ya. Ini kebetulan waktu panen dari cangkok dulu akarnya kebetulan yang bagus yang bagian belakang teman-teman ya. Jadi kadang kita menyangkok itu kan kita tidak bisa memprediksi akar harus muter ya. Nah kebetulan ini setelah ditanam akarnya itu yang bagus dari muka belakang teman-teman. Tapi kita sudah tentukan muka di sini sesuai pencabangannya, kakinya bagus yang belakang. Itu kan juga repot tapi nggak masalah ya. Yang penting intinya muka bonsai penanaman yang tepat itu sudah benar teman-teman ya. Dari muka bonsai itu terbuka ya pencabangannya. Kalau kita dari belakang ini ada cabang besar yang membuang teman-teman ya, dari bawaan dari cangkokan. Makanya saya ambil muka dari sini. Jadi bonsai itu kita konsep itu mana yang banyak lebihnya teman-teman ya. Jadi seumpama yang dari depan sini kalah 1 tapi dia menang 3, jadi banyak kelebihannya dari sini. Kita ambil dari yang banyak kelebihannya teman-teman ya, jangan konsep yang banyak kekurangannya. Misalkan kita dari sini kakinya bagus tapi badannya munggung, nggak terbuka, pencabangannya juga kurang pas ya. Kan banyak kekurangannya teman-teman ya. Karena hanya fanatik dengan kaki, akhirnya lain-lainnya itu banyak yang kalah ya, seperti itu. Makanya kita konsep itu cari posisi yang tepat penanaman. Konsep dasar awal itu harus kita posisi yang kalau dapat barang alam ya, kita cari posisi yang banyak menangnya ya. Jadi jangan banyak kalahnya. Dari sini kakinya istimewa, tapi ke atas, dari badan ke atas pencabangannya semua lemah. Nah itu juga kurang bagus teman-teman ya. Ini kita lihat dari dekat teman. Nah ini kita akan kawat yang dulunya sudah kita kawat tapi kembali lagi teman-teman ya, seperti ini. Ini juga nanti akan kita pangkas akar teman-teman ya. Jadi akarnya ini sudah kita mulai penahapan pemilihan ya. Jadi akar yang besar akan kita potong ya, agar yang kecil nanti bisa besar teman-teman ya. Ini kita akan arahkan ini teman-teman. Yang dulu kita kawat masih kembali ya. Nah, dengan hasil cangkok hanya sebatang loa ya, 5 bulan sudah bisa kita nikmati teman-teman. Jadi kita membonsai berkarya itu tidak harus pilih-pilih bahan, harus istimewa, harus super ya. Itu tergantung orangnya teman-teman. Intinya kita ilmu-ilmu bonsai itu kita pelajari dulu teman-teman, tentang botaninya, tentang jenis-jenisnya. Kalau kita sudah memahami tentang pengerjaannya, itu nanti kalau kita mau beli bahan itu
jadinya nanti suatu saat kita kerjakan bisa maksimal teman-teman ya, tidak sia-sia ya, soalnya ilmu sudah kita pelajari dari pengerjaan, dari botaninya sudah kita pelajari ya. Memang pertama itu ilmu dulu teman-teman ya. Kita bisa beli bahan bagus, bermacam-macam jenis bahan, tapi ilmu tidak kita pelajari ya. Ya kita bisa nyuruh orang, tapi saya menyarankan buat teman-teman kalau suka bonsai ya minimal juga paham lah tentang perawatannya, botaninya. Jadinya nanti motong-motong pun juga harus sedikitnya paham teman-teman ya. Jadi kita memanggil trainer itu terkadang tidak setiap hari ya. Terkadang ada bonsai kita yang sudah mulai rimbun, sudah saatnya ngepres. Kalau tidak kita press nanti biasanya yang bawah kalah, bisa mati ranting. Nah kita potongi dulu, kita potongi sendirilah. Nanti kalau trainernya sudah datang bisa lebih diperbaiki, mungkin hanya sekedar ngepres saja. Jadi nanti di ujung sini ada mahkota teman-teman. Jadi ini sudah leher mahkota ya. Jadi nah ini alur yang untuk mahkota teman-teman ya. Bisa dilihat. Ini alur untuk mahkota. Nah, ini nanti langsung ada 4 cabang, ini langsung bergerombol teman-teman ya. Langsung kita bikin kanopi di sini. Untuk masih ini masih cabang teman-teman. Ini kita kawat itu soalnya kebesarannya juga belum seimbang teman-teman. Kalau sudah seimbang kita press ya. Nah ini bisa kita lihat teman-teman ya. Ini melihatnya dari bawah karena groundnya pendek teman-teman ya. Nah ini pengawatannya sudah kita kawati. Ini ruang-ruang belakangnya juga sudah ada semua. Nah bisa dilihat ini ruang belakang sudah ada semua. Untuk calon mahkota utama, mahkota ini sudah ada. Untuk mengisi mahkota juga sudah ada. Ini nanti ujungnya cabang ini juga cuman kurang besar teman-teman ya. Ini juga ujung cabang kedua. Ini ujung cabang pertama, ini kedua, cabang ketiga, keempat, kelima, 6 mahkota teman-teman. Ini tingginya cuman segini teman-teman ya, segunting nanti jadinya ya, masih tinggian gunting teman-teman ya, small ini kebesarannya ini. Nah ini kita akan pangkas akar teman-teman ya. Jadi akar yang sudah besar akan kita buang teman-teman ya. Ini kawat nih untuk narik kita buang dulu aja. Nah saya akan mangkas akar ini teman-teman, karena ini sudah besar ya, nanti over nanti ya. Saya membutuhkan yang besar ini teman-teman ya. Mungkin ini juga mangkas ini kita potong aja dulu. Kita tahap aja akarnya ya. Sudah kita pangkas teman-teman. Ini juga kita pangkas ya ini ya. Ini terlalu panjang, ini kita pangkas gini aja teman. Pendek aja ya. Nih. Bisa kita lihat ini. Dia biar bikin serabut baru teman-teman ya. Jadi biar bikin serabut baru ya. Ini yang sudah besar, yang belakang sudah saya pangkas. Jadi kita fokus membesarkan yang sisi kanan ini teman-teman. Ini kurang besar teman-teman. Kita
tapi nanti lama-lama akan besar dia ya. Sekarang kita tinggal nunggu keseimbangan ini, kita pres semua cabang-cabang yang sudah besar, nanti kita tinggal ngepresi, arahnya sudah kita arahkan semua sambil kita berjalan memprogram akar semampunya ini teman-teman ya. Jadi ini bekas luka-luka ini nanti kita sekalian kita rapikan teman-teman ya. Ini umur 5 bulan dari turun cangkok teman-teman ya. Nanti akan kita update lagi tahap berikutnya, tahap ketiga ya, mungkin pengepresan. Tapi kalau pengepresan itu kita tidak bisa serentak teman-teman, soalnya cabang itu ada yang besar ada yang kecil, makanya terkadang nggak saya bikin video. Masa kita ngepres cabang 1-2 dibikin video, kan kurang enak teman-teman ya. Jadi ini tinggal proses pengepresan. Jadi membuat bonsai tidak harus bahan harus kita beli teman-teman ya. Seperti bonsai loa di hutan atau di mana itu masih di perkampungan tuh masih melimpah teman-teman ya. Kalau kita untuk berkarya, untuk jam terbang, kita bisa dengan hasil cangkok, entah itu serut, entah itu loa, entah itu iprek, entah itu kimeng, tidak masalah teman-teman ya. Untuk menambah jam terbang kita belajar agar lebih paham teman-teman ya. Tidak harus dengan bahan beli mahal-mahal dulu atau beli dulu ya. Bisa dengan proses dengan cangkok teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.